Ketika tukang cukur menghias pisau untuk meratakan godek, aku tersentak. Aku baru menyadari bahwa kehidupan berbahaya. Dunia manusia sama puasnya dengan rimba raya, mengancam di mana-mana menganggap bahaya. Siapa yang dapat menjamin tukang cukur itu tidak hanya akan merapikan godek atau jiwa kita? Bagaimana kalau dia menaruhkan pisau itu ke lehernya? Kita tidak boleh mengambil keputusan, kita tidak boleh mengambil resiko untuk potong rambut di sembarang tempat. Apalagi dengan tukang potong rambut yang tak dikenal, bisa berarti memotong leher. Bahkan dengan tukang potong rambut yang dikenal pun selalu ada bahaya. Bagaimana kalau pisau yang tertulis tangannya itu menimbulkan inspirasinya, memanggil kenang-kenangannya kepada perasaan marah, jengkel, atau kekeh, mungkin terhadap orang lain, tapi bisa saja emosi itu sudah menggerakkannya untuk menjadi sasaran pelepasan. Apalagi kita pernah dengan tidak kita sadari sudah melukai perasaannya, tidak menyahut waktu yang menyapa, atau bahkan kita lupa membarengkan kita waktu bercukur lalu. Ia kan juga seorang manusia biasa yang bisa goyah hatinya kalau memegang pisau. Dengan pikiran seperti itu, aku jadi takut potong rambut secara lengkap. Kalau rambut sudah digunting, aku langsung bilang stop, tidak usah dirapikan dengan pisau. Aku tak pernah lagi memberikan kesempatan tukang cukur untuk memegang pisau, apalagi di dekat leherku. Bukan hanya dari tukang cukur, dari setiap sudut 360 derajat memancar ancaman. Di mana-mana ada bahaya. Coba, apa jaminannya kalau kita memesan makanan di restoran yang tidak memasukkan racun tikus ke dalam makanan? Kita tidak tahu siapa yang masak di belakang sana. Kita tidak bisa nyelonong dan melihat mereka memasukkan bumbu ke dalam masakan setiap tahun. Bisa saja mereka itu koki-koki gila, seorang pembunuh atau musuh kita yang menyamar jadi koki. Sementara 1 atau 2 jam kemudian kita akan takut dilarikan ke gawat darurat tapi tak tertolong lagi. Dan jaminan apa yang ada di jalan raya yang bisa menjamin kita aman dari mobil yang datang dari arah depan atau belakang kita tidak akan menjelas kita? Dan jaminan apa yang dapat kita andalkan? Bis yang kita tumpangi tidak akan dibelokkan oleh supir masuk ke dalam jurang. Dan jaminan apa yang dapat kita andalkan? Dokter-dokter bukan memberikan obat penyembuh, tapi justru ramuan kimia yang merasakan ganas tubuh kita. Dan jaminan apa yang bisa menjamin kita aman di dalam rumah? Bahwa kabel listrik tidak akan mengingat kita yang sedang enak-enak tidur. Di mana-mana, baik di rumah, di jalan raya, di sekolah, di kantor, bahkan di WC selalu ada bahaya mengintai. Terima kasih. Seorang juragan perkutut ingin memberikan hadiah kepada burung. Burung perkututku yang setia, setiap hari kau sudah memperdengarkan suaramu yang merdu, sehingga hari-hariku yang buruk menjadi indah. Bertahun-tahun kau mengubah dunia yang buruk ini menjadi nyaman, sehingga kegembiraanku tak pernah hilang. Hidup jadi menyenangkan, semangatku untuk melawan nasib berkobar, sehingga usiaku panjang. Jiwaku penuh dan kesehatanku tak pernah hilang. Untuk segala jasa-jasamu itu, hari ini kuberikan kamu sebuah hadiah yang sangat istimewa. Namanya kemerdekaan. Lihatlah langit biru. Kesanalah matamu harus memandang. Itulah kemerdekaan yang dicita-citakan setiap orang. Itulah yang sudah dinyanyikan oleh pemimpin yang berteriak-teriak di atas podium. Itulah yang sudah diserukan oleh yel-yel yang dahsyat di sepanjang jalan oleh para mahasiswa di dalam demo. Itulah yang tertulis dalam lirik-lirik lagu para penyanyi rock yang memuja kebebasan. Kesanalah kamu harus terbang. Kepalkan sayapmu burungku. Terbanglah ke udara. Nikmati kebebasan yang kini sudah menjadi milikmu. Melayanglah tinggi
gantungkan cita-citamu setinggi langit, seperti yang pernah dikuar-kuarkan oleh pemimpin besar revolusi Bung Karno. Ya, terima kasih. Puisi kematian ini dipersembahkan untuk diriku. Aku yang mendambakan ajal, aku yang mendambakan saat jiwaku menghilang. Aku yang mendambakan saat jiwaku menghilang dari dunia ini. Puisi kematian ini dipersembahkan untuk diriku. Aku yang telah memenggal kepalaku sendiri. Aku yang berkali-kali mengarahkan pedang ke tubuh ini. Aku yang telah banyak membunuh bangsaku sendiri untuk melampiaskan perasaanku. Puisi kematian ini kutulis untuk diriku sendiri. Aku adalah kumpulan berbagai sampah. Aku yang diberikan nyawa Aku yang diberikan nyawa oleh orang lain. Aku yang sudah menghancurkan tubuh dan jiwa yang diberikan kepadaku. Puisi kematian ini kutulis untuk diriku. Aku yang berpura-pura benci semua orang. Aku yang berpura-pura benci semua orang. Aku yang disayangi semua orang. Aku yang takut kehilangan kehangatan yang diberikan pada jiwaku. Cukup. Saudara-saudara, sampai hari ini saya mempercayai Tuhan dengan segala skenario-Nya. Pergantian siang dan malam, kematian dan kehidupan, untung dan rugi, marah dan cinta. Di dalam semua itu kita meringkas, menjalar, bahkan terpaku tanpa daya. Di dalam beragam rasa, beragam kisah dan dilakoni dengan bermacam rasa dan terkadang menjelma benang kusut. Bukan saudara-saudara. Menyangkut sisi hidup saya yang gelap, bukan saudara-saudara, tetapi menyangkut keluarga saya yang hanya tinggal 2 orang, Papa dan Alvin adik saya. Sejak kematian ibu. Cukup.